Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Pak Agus. Di sini kami dari kelas Statistika Matematika 1B, kelompok E, akan menjelaskan proses analisis data yang telah kelompok kami lakukan. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang, diketahui oleh Gislin Mikael, dan anggota selanjutnya terdapat Maria Chelsea, saya sendiri Vanda Ranau, serta Adia Aivrilia Skanika. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang serta tujuan, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Maria Chelsea yang akan menjelaskan pembahasan sampai dengan hasil pengolahan data, dilanjutkan oleh Gislin Mikael yang akan menjelaskan ukuran pemusatan data sampai dengan ukuran penyebaran data, dan dilanjutkan lagi oleh Aivrilia Siskanika yang akan menjelaskan tentang ukuran konsentrasi data sampai dengan korelasi data. Dan saya sendiri akan menutup dengan kesimpulan serta saran. Selanjutnya, latar belakang kenapa kami melakukan analisis ini adalah kemiskinan itu merupakan kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Nah, masalah ini tuh bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, politik, lingkungan, serta geografi dan iklim. Kondisi geografis dan iklim ini memainkan peran penting dalam menentukan sumber daya, peluang, ekonomi, dan kualitas hidup. Daerah dengan kondisi iklim yang ekstrim atau tantangan geografis yang sulit seringkali menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan. Nah, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan sumber daya, sementara lokasi geografis dapat menghambat akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar. Nah, memahami hubungan antara kemiskinan dan geografi serta iklim sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Lalu tujuan kami itu ada dua, yaitu pertama menganalisis pengaruh kondisi geografis dan iklim terhadap tingkat kemiskinan, dan yang kedua adalah meneliti interaksi antara faktor geografis dan iklim dalam mempengaruhi kemiskinan. Jadi di sini ada pembahasan untuk mengkaji kondisi geografis dan iklim yang mempengaruhi kemiskinan. Jadi kita pilih dua data dari buku statistik Indonesia yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik. Dataset yang pertama yaitu luas daerah dan jumlah pulau menurut provinsi 2023, dan dataset yang kedua garis kemiskinan, jumlah dan presentasi penduduk miskin di daerah pedesaan menurut provinsi 2022 dan 2023. Alasan kami memilih dua dataset ini karena topik ini membantu memahami dinamika kemiskinan di Indonesia. Pemahaman ini penting guna mengembangkan kebijakan yang efektif dan spesifik untuk mengetahui provinsi yang layak mendapatkan prioritas penanganan. Jadi di sini ada datasetnya yang kita pilih, dataset pertama ini, dan juga ada dataset yang kedua. Jenis data ini, kedua data tersebut merupakan data yang kuantitatif, karena kedua data tersebut menyajikan data numerik luas daerah berdasarkan provinsi dan jumlah penduduk miskin berdasarkan provinsi pada tahun 2023. Jadi ini hasil pengolahan yang kami peroleh, yaitu rata-rata dari luas daerahnya 49,793,90. Maaf, luas daerahnya maksudnya 49.793,90 km persegi, lalu mediannya 36.602,29 km persegi, minimumnya 660,98 km persegi, dan maksimumnya 153.443,91 km persegi, dan standar deviasinya 38.300,39 km persegi. Lalu koefisien Gininya untuk luas daerahnya 0,4062053. Lalu jumlah penduduk miskinnya rata-ratanya 681.540, mediannya 295.035, minimumnya 49.970, maksimumnya 4.188.810, tanda deviasinya 1.001.022.672, koefisien Gininya 0,5887388, dan korelasi range Spearman dari luas daerah dan jumlah penduduk miskin ini adalah 0,003176692. Berdasarkan data tersebut diperoleh hasil rata-rata luas daerah menurut provinsi 2023 sebesar 49.793,90 km persegi, sedangkan rata-rata jumlah penduduk miskin menurut provinsi 2023 sebesar 681.540
Dan untuk median dari luas daerah menurut provinsi 2023 sebesar 36.602,29 km persegi, sedangkan rata-rata jumlah penduduk miskin menurut provinsi sebesar 295.035. Dan ini merupakan grafik-grafiknya yang kita peroleh. Ini juga grafik yang data yang kita peroleh, yaitu luas daerah menurut provinsi 2023. Ukuran penyebaran data dapat dilihat melalui standar deviasi. Pada data luas daerah menurut provinsi 2023 memiliki nilai standar deviasi sebesar 38.300,39 km persegi yang relatif lebih kecil, jauh dari rata-rata 49.793,90 km persegi. Dapat diartikan bahwa data luas daerah tidak terlalu bervariasi, sedangkan untuk data jumlah penduduk miskin menurut provinsi 2023 memiliki standar deviasi sebesar 1.022.672 yang relatif lebih besar dari rata-rata 621.540, sehingga dapat diartikan bahwa data jumlah penduduk miskin cukup bervariasi. Ukuran konsentrasi data dapat diperoleh melalui koefisien Gini. Nilai dari koefisien Gini berada di antara 0 dan 1. Yang memiliki makna, jika koefisien Gini bernilai 0, maka konsentrasi data dapat diperoleh melalui koefisien Gini. Nilai dari koefisien Gini berada di antara 0 dan 1. Jika nilai koefisien Gini 0, maka data merata. Begitu juga dengan sebaliknya, jika nilai koefisien Gini 1, maka data tidak merata. Data luas daerah menurut provinsi 2023 memiliki koefisien Gini sebesar 0,406253, yang artinya luas daerah berdasarkan provinsi pada data tersebut cenderung tidak merata. Data jumlah penduduk miskin menurut provinsi 2023 memiliki nilai koefisien Gini sebesar 0,5887388, yang artinya penduduk miskin tiap provinsi pada data tersebut cenderung merata. Dengan menggunakan koefisien Gini, ukuran konsentrasi data juga dapat dilihat melalui kurva Lorenz yang seperti pada tabel berikut. Kemudian korelasi data. Korelasi data dapat diperoleh dengan metode korelasi Rank-Spearman. Pada data luas daerah menurut provinsi 2023 dan data jumlah penduduk miskin menurut provinsi 2023, nilai korelasi data antar variabel adalah 0,0031766692. Artinya, tidak ada hubungan antara luas daerah dengan banyaknya jumlah penduduk miskin. Dengan menggunakan koefisien Gini, ukuran konsentrasi data juga dapat dilihat melalui kurva Lorenz yang seperti pada tabel berikut. Relasi antara dua data tersebut dapat dilihat melalui diagram sebar seperti berikut. Nah, setelah data-data yang telah kami olah seperti sebelumnya, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa luas daerah menurut provinsi 2023 cenderung merata, dan data jumlah penduduk miskin menurut provinsi 2023 cenderung tidak merata. Nah, ternyata kedua data tersebut itu tidak memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. Yang mana artinya itu luas daerah tidak mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk yang miskin. Hal ini tuh bisa dilihat dari tabel hasil pengolahan data yang sebelumnya, di mana luas daerah maksimum itu titiknya tuh yang paling maksimum itu ada di provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan jumlah penduduk miskin itu yang paling maksimum itu berada di provinsi Jawa Timur. Nah, jadi itu kayak tidak memiliki korelasi satu sama dengan lainnya. Kayak wilayah yang besar itu belum tentu jumlah penduduk yang miskinnya itu juga banyak. Nah, itu juga dengan luas daerah minimum berada di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan jumlah penduduk miskin minimumnya berada pada Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini tuh bisa aja terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktornya itu seperti penduduk yang berada dalam provinsi tersebut itu belum tentu ternyata asli dari kota tersebut atau provinsi tersebut, atau yang biasa kita sebut itu sebagai pendatang baru. Nah, selanjutnya saran dari kami itu adalah banyaknya penduduk miskin yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja maupun adanya pekerjaan dengan gaji atau upah di bawah minimum. Maksud saya dengan gaji di bawah upah minimum regional atau yang biasa disebut UMR. Karena itu, jika dapat menggunakan potensi luas daerah dengan baik
dan perekonomiannya dapat maju, maka banyaknya penduduk miskin dapat berkurang. Di sini, luas daerah itu kan kita bisa dengan membangun lapangan pekerjaan yang baru, seperti itu. Akan tetapi, selain hal positif tersebut, tentu akan ada efek negatifnya, seperti ketika perekonomian maju, akan banyak pendatang baru untuk mencari pekerjaan, sehingga hal ini akan berulang kembali ketika pendatangnya itu kayak gagal mencari pekerjaan, dan bisa menyebabkan jumlah penduduk miskin itu bertambah lagi. Itu jika perekonomian yang majunya itu hanya di sebuah titik-titik provinsi tertentu, maka akan lebih baik jika pemerataan dalam hal ekonomi dan pekerjaan pada semua provinsi itu secara merata. Dengan demikian, tidak akan ada lagi provinsi yang merasa tertinggal perekonomiannya dan tidak akan ada ketimbangan antara jumlah penduduk yang miskinnya gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.